Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saudara-saudariku, mari kita menyiapkan kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Karena hari ini kami masih ada. Kami masih merasakan cinta kasih Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Mari berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia berdiam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah bekasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, Bapak Mama, saudara-saudariku, yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi kita juga mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini tema yang membimbing kita ialah dosa iri hati. Tema ini sangat menarik, Bapak Mama. Tema ini sangat menarik karena kita membahas tentang bagaimana kita sebagai manusia dalam kaitannya dengan sifat kita yang terbatas, kadangkala ada rasa yang namanya ketidaksukaan. Ketidaksukaan ketika orang lain mengalami hal yang lebih baik daripada kita.
Maka dari itu timbullah rasa iri. Kalau di dalam kita punya kehidupan bersama, iri hati ini terjadi dalam wujud persaingan. Tetapi kemudian sebenarnya pada awalnya tidak ada persaingan. Tetapi karena rasa ketidakpuasan seseorang, maka dari itu timbullah rasa iri. Persaingan yang kemudian ini menjadi hal yang negatif dalam kehidupan kita. Kita memiliki rasa dengki, kita keras dengan diri kita sendiri bahwa kita harus sama dengan orang lain. Maka dari itu kita sering tidak bersyukur di dalam kehidupan kita. Apa yang dicapai oleh orang lain, itu yang menjadi fokus kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita bagaimana kita mau melihat juga kualitas diri kita. Mengapa orang lain lebih diperhatikan? Mengapa orang lain lebih mendapat tempat yang dipandang kita lebih baik daripada tempat kita hari ini? Hari ini kita berefleksi tentang keluarga daripada Yakub, yaitu Yakub dan anak-anaknya. Yusuf bersama dengan keluarganya yang lain, bersama dengan saudara-saudaranya. Ini menjadi miris. Perbuatan anak-anak Yakub ini adalah perbuatan yang menggambarkan bahwa ini kehidupan kita. Kehidupan kita yang tidak terlepas dari sikap iri hati. Dan ini terjadi dari dalam rumah. Bahkan akan keluar sampai keluar rumah. Jadi kalau dari dalam rumah kita tidak membangkitkan sikap saling mendukung satu dengan yang lain, ketika kita keluar, kita juga tidak akan mendukung saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita. Karena di dalam hati kita memiliki hati yang tidak damai. Kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Dan perbuatan anak-anak Yakub selain Yusuf, ini adalah wujud dari bagaimana kehidupan manusia yang tidak pernah puas. Akibat perasaan yang tidak puas, ini dapat melahirkan yang namanya dosa. Ketika kita tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini, artinya kita tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak fokus dengan bagaimana Allah menganugerahkan apa yang ada pada kita. Sehingga manusia yang terbatas, kita sebagai manusia itu menjadi pribadi yang dikuasai oleh iri hati. Keadaan ini akan mematikan bagaimana kerohanian kita, iman kita, dan bagaimana jalan keluarnya, Bapak Mama, saudara-saudariku. Jalan keluarnya adalah percaya kepada Allah. Fokus kepada Allah, jangan fokus kepada yang lain. Jika yang lain mendapat posisi yang kita anggap lebih baik, kita harus belajar. Mungkin saja karena dia memiliki potensi, dia berhak ada di posisi itu. Kita hidup harus saling merangkul satu dengan yang lain, supaya tidak ada dosa iri hati. Ini yang harus menjadi bagian
dari kehidupan kita. Supaya relasi kita sebagai manusia satu dengan manusia yang lain benar-benar terjadi dalam relasi kehidupan yang sehat. Bapak, mama, saudara-saudariku, hari ini Allah memanggil kita supaya kita berbalik. Jika hari ini kita masih ada dalam dosa, iri hati. Kalau orang Kupang bilang, tetangga beli kulkas, kita yang dingin. Jadi ketika orang lain punya kehidupan berbeda dengan kita, ada hal-hal yang kemudian jadi berkat baru dalam kehidupan, kita merasa bahwa Tuhan tidak lebih mengasihi dia daripada saya. Jadi dia harus merasakan apa yang saya rasa. Sedangkan apa yang dikerjakan, itu yang kemudian dihasilkan. Itu adalah kerja keras dari orang lain. Maka dari itu, mari kita terus mendukung satu dengan yang lain. Supaya kita sama-sama, ketika hari ini satu gagal, ketika hari ini satu ada di dalam penderitaan, yang lain bantu. Saling membangkitkan satu dengan yang lain. Apalagi dalam konteks keluarga, sama seperti Yusuf dan saudara-saudaranya. Harus saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Karena keluarga itu hadir untuk saling merangkul, bukan menjatuhkan. Kita harus memfungsikan diri kita sebagaimana kita harus berfungsi, supaya fungsi hidup kita benar-benar menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Maka dari itu, kalau kita sudah jadi alat, saya yakin dan percaya Bapak, Mama, saudara-saudari, tidak ada dosa iri hati di antara kita. Mari kita bersyukur atas banyak hal yang Allah karuniakan di dalam hidup kita. Apapun itu, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Tuhan memberkati saya dan Bapak, Mama semua. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan. Dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur setiap kali kami terus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus membangkitkan iman kami. Firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami kepada hidup yang baik. Ajarkan kami untuk terus merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Hindarkan kami dari dosa-dosa yang membuat kami iri hati, yang membuat kami kurang dalam hidup. Mari memberkati kami. Dan jikalau hari ini Bapa terus ada di dalam hidup kami, mari Bapa terus rangkul kami satu dengan yang lain. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan bersama kami satu dengan yang lain. Mari Bapa Engkau memberkati. Terima kasih. Kami akan melanjutkan ke dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Mari Bapa Engkau memberkati masing-masing kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat melakukan semuanya ini dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih sudah mendengarkan Suara Marturia. Sampai jumpa di hari besok. Tuhan Yesus memberkati.